Bagaimana cara mengatur makanan yang tepat agar kita bisa sehat dan terutama tidak terlalu gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, bertemu kembali di channel Dr. Handono Official. Sekarang kita akan membahas tentang makanan. Ya. Tentu makanan yang kita butuhkan tentu adalah makanan yang normal ya. Janganlah kita makan misalnya hanya buah saja atau hanya protein saja. Apalagi yang lebih berbahaya kalau makan hanya lemak saja. Ya, itu. Ya, makanan yang normal itu tentu harus berasa enak. Enak karena rasa enak ini akan membuat pusat rasa kenyang di otak akan lebih cepat kenyang dan lebih merasa puas dengan makanan yang ada. Jadi rasa enak ini kita bisa dapatkan dengan bumbu-bumbu, dengan bawang, dengan merica, tentu dengan sedikit garam, gula, dan bumbu yang lainnya. Jadi dalam mengolah makanan, sahabat sehat bukan berarti sama sekali tidak menggunakan gula, bukan sama sekali tidak menggunakan lemak, tapi semua itu dalam resep yang normal, asalkan nanti kita tahu bahwa jumlah kalori keseluruhannya harus tepat. Kemudian untuk bisa mengolah makanan yang cepat dan praktis, tentu harus mudah dibuatnya. Ya, kita tidak perlu makanan yang repot-repot, harus dimasak terlalu lama, harus menggunakan alat-alat yang canggih. Yang penting adalah sebagian besar makanan itu nutrisinya lebih baik apabila dimasak tidak terlalu lama. Namun juga tentu bukan berarti harus memakan makanan yang mentah, yang tidak empuk karena masih mentah. Dan juga fungsi dari memasak makanan adalah untuk membunuh kuman-kuman dan bakteri yang ada di dalam makanan tersebut. Kemudian hal ketiga yang penting, makanan kita tentu tidak perlu harus mahal. Ya, karena selama ini ada bayangan, gambaran bahwa apabila suatu makanan yang mahal itu selalu harus lebih bagus atau lebih bermanfaat. Ya, tidak, karena makanan-makanan yang termurah sekalipun, misalnya sayuran, kemudian buah-buahan yang ada di kebun kita sendiri, itu memiliki manfaat yang tidak berbeda dengan buah-buahan ataupun sayuran yang lebih mahal yang harus diimpor dari luar negeri. Yang pertama adalah perbanyak sayuran. Dalam setiap kali kita makan, sayuran kalau bisa sebagai di dalam piramida makanan adalah jumlah yang terbanyak. Sayur kalau bisa merupakan jumlah yang terbanyak dan juga merupakan makanan yang tersering kita makan. Kalau bisa kita makan sayur sehari 5 kali, boleh. Sayur 3 kali dengan buah 3 kali, bagus.
sayur di sini yang kita butuhkan adalah seratnya. Karena serat adalah suatu bahan makanan yang apabila kita makan, serat tidak akan diserap oleh tubuh. Enzim-enzim tubuh kita, enzim dalam pencernaan kita, tidak mampu menghancurkan serat sayuran. Jadi nanti akibatnya adalah serat dari sayuran maupun dari buah-buahan itu hanya akan numpang lewat di dalam usus kita. Nah, akibatnya serat ini nanti akan bersifat mengikat air, mengikat lemak, dan akan mempercepat waktu berhentinya makanan di dalam usus. Apabila makanan yang tanpa sayur itu bisa 1 minggu atau sampai 5 hari berada di dalam usus, namun apabila kita mengkonsumsi serat yang cukup, buah-buahan yang cukup, maupun sayur-sayuran yang cukup, maka lamanya transit makanan di dalam usus akan lebih singkat, hanya berkisar antara 2-3 hari. Hal ini akan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, tentu buang air besar menjadi lebih lancar, akan menjadi tidak keras, karena buang air besar yang keras itu adalah diakibatkan kotoran feses kita sudah tidak mengandung air. Karena saat lama berada di dalam usus akan terjadi penyerapan air. Manfaat dari buang air besar dan waktu beradanya makanan di dalam usus yang lebih singkat adalah zat-zat yang berbahaya, zat-zat karsinogenik, yaitu zat racun-racun dan zat kimia yang bisa menimbulkan kanker akan lebih sedikit berada di dalam usus kita, sehingga akan lebih menurunkan risiko untuk terjadinya kanker usus. Dan yang ketiga, efek dari cepatnya lewatnya makanan melalui usus adalah tidak semua lemak dan tidak semua kalori yang ada di dalam makanan sempat diserap oleh tubuh, sehingga ada sebagian kalori dan lemak yang hanya ikut numpang lewat karena berikatan dengan serat. Akibatnya, manfaatnya tubuh sahabat sehat semua menjadi tidak kegemukan. Kemudian untuk menambah dan mengisi pencernaan kita agar tidak lapar terus, tidak merasa kosong, dan nafsu makan kita itu bisa diturunkan, jangan lupa untuk selalu banyak minum air. Ya, tentu harus air putih. Karena apa? Selain dari air putih, itu nanti adalah berupa makanan, adalah berupa air yang mengandung kalori. Sedangkan kalori, kita sedang kelebihan kalori. Kita tubuh sudah gemuk, sudah terlalu banyak penyimpanan makanan yang berlebihan dari tahun-tahun yang lalu. Nah, dengan adanya air, maka akan membuat makanan yang kita makan akan lebih cepat memenuhi lambung dan usus kita. Akibatnya akan timbul rasa kenyang dan rasa puas dalam menyantap makanan. Lalu, yang terbaik adalah sahabat sehat tetap harus makan 3 kali sehari. Karena 3 kali sehari ini adalah jumlah di mana tubuh kita memerlukan nutrisi. Apabila kita makan tidak 3 kali sehari,
maka cenderung kita akan banyak jajan, akan banyak mengemil. Sedangkan jajanan dan cemilan ini adalah mengandung yang namanya kalori kosong. Zat gulanya tinggi, kalorinya tinggi, namun dia berukuran kecil, kosong, tidak berserat, sehingga lambat dalam mengenyangkan tubuh. Kalaupun memang sahabat sehat tetap butuh jajan, tetap butuh makanan kecil, utamakan untuk jajan buah-buahan. Ya, buah tidak harus yang mahal, yang penting harus berair, berserat, dan ukurannya adalah berukuran yang besar. Ya, buah yang seratnya banyak tentu ukurannya besar. Bisa pepaya, nanas, bisa juga mentimun, bisa juga melon, dan sebagainya. Lalu agar tubuh kita bisa merasakan rasa kenyang yang lebih cepat dengan jumlah makanan yang sedikit, maka cobalah sahabat sehat untuk memakan makanan dengan pelan-pelan. Ya, pertama kita harus duduk di tempatnya, kemudian makan dengan perlahan-lahan, sehingga dengan perlahan-lahan ini akan memberi kesempatan keluarnya enzim-enzim pencernaan saat kita makan, saat kita mengunyah, sehingga tubuh akan mampu menyerap dan mencerna nutrisi yang kita makan dengan lebih baik, dan akan segera menyampaikan sinyal rasa kenyang ke otak. Nah, sedangkan apabila kita makan terburu-buru, makan dengan terlalu banyak, maka akan timbul nanti namanya kekenyangan. Sedangkan kekenyangan itu tidak enak, dan yang kedua juga mubazir. Di saat kita sedang ingin mengurangi berat badan, malah kita secara tidak sadar makan sampai kekenyangan. Ya, kemudian kita harus menghindari lemak-lemak, kemudian mentega dan minyak goreng. Karena apa? Lemak, mentega, dan minyak goreng dalam jumlah kecil sekalipun memiliki kadar kalori yang tinggi. Nah, akibatnya tidak merasa kenyang, namun tubuh kita akan kelebihan kalori yang nantinya akan disimpan dalam bentuk lemak. Kalaupun memang sahabat healthies tidak bisa meninggalkan misalnya gorengan, nah, kita bisa memilih dengan minyak-minyak yang lebih baik. Ya, ada minyak zaitun, kemudian ada minyak jagung, ada minyak bunga matahari. Nah, dan pada gilirannya, setelah kita melakukan berbagai tips tadi, yaitu dengan memperbanyak sayuran, memperbanyak air, makan dengan perlahan-lahan, kemudian kita memakai buah yang baik. Kapan kita harus makan memakai lauk pauk? Ya, lauk pauk adalah sumber protein bagi tubuh kita. Namun, kita harus memilih lauk yang kadar lemaknya rendah. Ya, urutan kadar lemak dalam lauk yang paling rendah adalah ikan. Ikan itu lebih rendah kadar lemaknya daripada ayam. Ayam setelah dibuang kulitnya, setelah dibuang jeroannya, itu masih lebih rendah lagi kadar lemaknya daripada daging. Nah, jadi urutannya pilih utamakan ayam, ikan dulu, kemudian kalau ikan sudah cukup, sudah bosan dengan ayam,
sedangkan daging adalah pilihan lauk yang terakhir. Kemudian, jangan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi garam. Ya, karena garam adalah suatu zat yang bisa mengikat cairan di dalam tubuh kita, sehingga akan menyebabkan tubuh lebih gemuk, meskipun hanya gemuk cairan. Dan risiko dari mengkonsumsi garam yang tinggi akan menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sahabat sehat semua. Lalu saya sering mendapat pertanyaan juga. Misalnya, apakah bagus mengkonsumsi misalnya minuman rendah kalori, kemudian minuman nutrisi, ada juga minuman diabetes, kemudian suplemen kesehatan dan sebagainya. Sebenarnya kita tidak membutuhkan suplemen apapun. Suplemen seperti suplemen diet, suplemen diabetes dan sebagainya itu tetap mengandung kalori. Sedangkan dengan makanan kita yang sudah teratur, makanan kita yang cukup, itu sudah memenuhi kebutuhan tubuh kita. Ya, jadi suplemen seperti suplemen diabetes, suplemen gizi, suplemen susu dan sebagainya tidak diperlukan. Kemudian ada juga yang masih meminum misalnya madu, kemudian makan telur setengah matang, dan hal-hal yang misalnya tidak wajar dan tidak biasa, kita sebaiknya dihindari. Karena dengan pola makan kita yang tepat sudah cukup, dan tentu saja lebih ekonomis apabila kita tidak membeli berbagai suplemen yang tidak kita butuhkan tadi. Ya, baiklah Sobat Healthy semua, cukup sekian untuk pengaturan makanan untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.